warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah Masdora dengan 2010-304105 akan mempresentasikan tugas sistem pendukung keputusan untuk menjelaskan metode SAW dan metode AHP. Kita masuk pada penjelasan pertama, yaitu metode SAW, Simple Additive Weighting. Disebut juga dengan metode penjumlahan terbobot, karena akan melakukan penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada semua atribut setiap alternatif, bertujuan agar SAW dapat membandingkan alternatif secara lebih seimbang dan menghasilkan perhitungan yang lebih baik. SAW sendiri memiliki 3 tahapan penting. Tahap pertama analisa, kedua normalisasi, yang ketiga perangkaian. Perankingan. SAW memiliki juga punya istilah yang sering dipakai, yaitu kriteria, alternatif, atribut, dan data crypts. Langsung saja kita masuk ke contoh kasus. Ada sebuah perguruan tinggi atau Universitas X hendak memberikan beasiswa kepada mahasiswa 1 dari 5 pendaftar. Pemberian beasiswa tersebut didasarkan pada kriteria berikut. Ada IPK, penghasilan orang tua, jumlah tanggungan orang tua, prestasi, dan lokasi jarak tempuh. Bobot kriteria. Yang pertama, tahap analisa. IPK memiliki bobot 25%, penghasilan orang tua 15%, jumlah tanggungan orang tua 20%, prestasi 30%, lokasi atau jarak tempuh 10%. Jika dijumlahkan ini akan menghasilkan 100%. Ya, ini data mahasiswa yang mendaftar beasiswa tadi. Adalia memiliki IPK 3,92, penghasilan orang tua 2,5 juta, jumlah tanggungan 2, memiliki prestasi internasional dan jarak rumah 100 km, yang disusun dengan Chris, Mamat, Rio, dan Robert, yang akan diolah pada tahap analisa penyelesaian ini. Kita masuk ke tahap analisa. Tadi udah tahap analisa, cuma tadi ada bobotnya, pembobotan yang tadi. Pembobotan yang tadi akan diolah lagi pada saat perankingan, yang persen-persen tadi. Kemudian ini tahap analisa. Ada kriteria, jenis kriteria benefit dan cost. Yang mana benefit sendiri artinya itu menguntungkan, yang cost itu sebaliknya. Atau benefit dibagi nilai atribut terbesar dan cost dibagi nilai atribut terkecil. Di sini juga ada data crypts. Ada yang memiliki data crypts, ada yang tidak memiliki data crypts. Penghasilan orang tua dan prestasi itu memiliki data crypts. Nanti data crypts ini kayak tolak ukur, yang mana di situ akan diberikan data crypts ini menurut pemahaman saya ini tolak ukur. Jadi misal ya, ini kalau IPK punya data crypts, misal kan IPK ada 4, polnya itu ada 4. Nanti data crypts ini akan mengkonversikan nilainya ke poin. Jadi misal IPK 0 sampai 1 itu poinnya 1. IPK 1 sampai 2 itu poinnya 2. IPK 3 terus 2 ke 3 itu nilainya 3, dan 3 ke 4 ke atas itu nilainya 4. Begitu juga misal dengan prestasi. Ada prestasi internasional, nasional, provinsi, dan kota. Ini kan ada 4. Yang misal terendah itu kota. Kota itu dapat 1, provinsi itu dapat 2, terus nasional itu dapat 3, yang internasional itu dapat poin 4. Ini di bawah ini hasil data yang telah dianalisa dan dikonversi ke tabel konversi di atas. Karena IPK ini tidak memiliki data crypts, jadi IPK ini tetap. Yang memiliki data crypts adalah penghasilan orang tua dan prestasi. Di sini saya memakai penghasilan orang tua itu 0 sampai 1 juta, poinnya 1. 1 juta sampai 3 juta, poinnya 2. 3 juta sampai 5 juta, poinnya 3. Dan lebih dari 5 juta itu poinnya 4. Saya lupa tidak menyantumkan di PowerPoint ini, maaf. Kemudian, karena
penghasilan orang tua Lia kan tadi 2,5 juta. Jadi dapat poin 2 karena 2,5 juta itu di antara 1 juta sampai 3 juta. Jadi poinnya 2. Kalau misal penghasilnya 750 nih sebulan. Itu tadi kan masuk ke 0 sampai 1 juta itu poinnya 1. Ya sama kayak ini orang tuanya Robert ini. Nah, ini Robert kan orang tuanya 1 juta penghasilannya. Jadi dia masuk ke poin 1. Kalau ini Mamat 6,5 juta per bulan, dia masuk ke poin 4 karena poin 4 itu kriterianya lebih dari 5 juta. Kita paham? Kemudian kita ke prestasi. Prestasi sendiri, kalau yang seperti saya jelaskan tadi, kota atau kabupaten itu poinnya 1, yang provinsi 2, yang nasional 3, yang internasional 4. Nah, di sini kan Lia memiliki prestasi internasional. Jadi, internasional. Jadi dia berhak mendapatkan poin 4. Begitu pula dengan Chris, Mamat, Rio, dan Robert. Jarak rumah tidak berubah karena dia tidak memiliki data Krebs. Kita selesai dalam data Krebs. Kemudian metode SAW sendiri membutuhkan proses normalisasi. Kita masuk ke tahap normalisasi matriks. Proses normalisasi matriks keputusan X ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Formula untuk melakukan normalisasi tersebut ialah ini, X per min X IJ per maksimal X IJ jika C adalah atribut keuntungan benefit. Jadi benefit. Kemudian kita lanjutkan dulu. Nanti biasanya kalau dijelaskan rumus ini agak belibet saya menjelaskan. Kemudian min X IJ per X jika cost. Jika J adalah atribut biaya. Benefit dibagi nilai atribut terbesar, yang cost dibagi nilai atribut terkecil. Kita masuk tahap normalisasi. Yang mana punya Lia memiliki IPK. Ini kan tadi data itu diambil setelah kita konversikan data ini. Kemudian di tahap normalisasi kita benefit. Kita masuk ke kriteria IPK dulu. IPK dia kan 3,92. Tapi di kolom IPK ini obatnya tidak terlihat. Tapi di kolom IPK ini yang paling besar ialah Rio. Yang mana dari rumus benefit tadi, benefit itu dibagi dengan nilai yang terbesar. Penghasilan orang tua itu termasuk cost. Yang mana cost itu dibagi dengan nilai di kolom yang paling kecil. Begitu juga dengan tanggungan orang tua ini. Yang mana paling besar itu punya Rio, prestasi benefit yang paling besar punya Lia sama Robert kan sama 4. Jadi sama-sama dibagi 4. Kemudian jarak rumah ini cost, jadi dibagi yang paling kecil. Kita masuk ke perhitungan. IPK ini kan yang paling besar punya Rio. Jadi IPK Rio ini sebagai pembagian dari IPK teman-temannya. Karena benefit, jadi kita pakai yang paling besar. Misal ini yang paling besar 3,40, yang lainnya 3,2, 3,3, 3,1, itu otomatis kita pakai yang paling besar 3,40. 3,92 dibagi 4. Didapati punya IPK Rio ini yang paling besar. Kemudian dilanjut dengan penghasilan orang tua. Karena ini cost, jadi dibagi, kalau cost kan yang paling kecil dibagi sama X tadi. Kalau benefit kan X per benefitnya yang nilai paling besar tadi. Penghasilan orang tua, penghasilannya kan ini masuk ke poin 2. Tapi yang paling kecil kan poin 1, jadi 1/2. Kalau cost dibalik. Kalau benefit kan dibagi yang paling besar, kalau cost yang paling kecil dibagi sama ini. Nilainya yang ada di kolom ini. Sudah. Lanjut. Begitu pula dengan kolom jumlah tanggungan karena benefit sesuai dengan
kolom IPK tadi, sama penghitungannya. Prestasi pun juga jarak rumah karena kos, dia dibagi di yang paling nilai yang paling kecil membagi yang ada di kolom ini. Yang paling kecil kan 70. Jadi membagi 70 per 100, 70 per 89. Lanjut. Setelah dibagi ini tadi, lah ini kan udah didapati. Dari IPK ini yang paling besar adalah Rio. Penghasilan orang tua yang paling besar Robert. Eh, Jumlah tanggungan yang paling besar Rio. Prestasi ada Rio sama Wida. Jarak rumah itu yang paling besar punya Mamat. Sudah didapati. Kemudian lanjut rankingan. Melakukan kita masuk ke tahap 3, tahap rankingan. Melakukan perkalian seluruh atribut dengan bobot kriteria pada seluruh alternatif berikut rumus yang bisa digunakan. V sama dengan jumlah N dikali W J dikali R J, di mana VI merupakan ranking untuk setiap alternatif. Nanti kita akan menghasilkan VI ini yang mana ranking 1 sampai 5 karena tadi mahasiswanya ada 5 jadi 1 sampai 5. WJ ini merupakan nilai bobot dari setiap kriteria. Bobot. RIC ini nilai rating kinerja ternormalisasi. Nah, nilai WJ ini nilai bobot yang udah kita tentukan tadi. Ada 20%, ada 10%. Kalau nilai RIC ini nilai rating kinerja yang udah ternormalisasi, ya, koma-koma tadi. Nah, ini adalah tahap terakhir dari metode SAW, di mana Lia memiliki IPK yang udah ternormalisasi hasil dari pembagian cost benefit tadi kan. Ini kemudian dikalikan dengan bobot 25%, 15%, 20%, kemudian dijumlah. Nah, ini punyanya IPK 0,898 dikali 25%, ditambah penghasilan orang tua, ditambah jumlah tanggungan, ditambah prestasi, ditambah jarak rumah. Yang jumlahnya ini 79,00. Kemudian punya Chris, punya Mama, Rio, dan Robert. Yang didapati paling tinggi di sini ada punya Rio 85,83. Kemudian ada Lia, ada Chris, Mamat, dan Robert. Masuk pada pembahasan metode yang kedua, yaitu metode AHP atau Analytical Hierarchy Process. AHP merupakan suatu metode pengambilan keputusan dengan melakukan perbandingan berpasangan antara kriteria pilihan dan juga perbandingan berpasangan antara pilihan yang ada. Dalam AHP, semua alternatif pilihan diadu satu lawan satu, seperti pada pertandingan sepak bola dengan sistem setengah kompetisi. Skor dari masing-masing pasangan kemudian ditabulasi untuk dihitung total skor untuk masing-masing alternatif. Kemudian kita langsung saja masuk ke contoh kasus, yang mana misal saya akan membeli mobil. Bagian terpenting dari proses analisis ada 3 tahapan. Nyatakan tujuan analisis. Saya akan membeli mobil baru nih. Nah, itu tujuan analisis. Kemudian menentukan kriteria dari segi style, kehandalan, dan konsumsi bahan bakar. Yang ketiga, tentukan alternatif pilihan. Di sini kan saya akan membeli mobil baru, yang mana saya perhitungkan itu ada kriterianya style, kehandalan, konsumsi bahan bakar. Kemudian ini kan dari kriterianya yang akan saya pilih. Nah, di situ ada alternatif pilihan. Ada mobil Avanza, mobil Xenia, mobil R3, dan Grand Livina. Yang mana saya akan memilih dari 4 jenis mobil tersebut yang paling worth it dibeli. Informasi ini kemudian disusun membentuk pohon bertingkat. Informasi tadi kemudian disintesis guna menentukan peringkat relatif pilihan yang ada. Bagaimana menentukan tingkat kepentingan relatif dari kriteria yang ada? Judgment. Judgment ini diberikan oleh user menggunakan sistem dan dilakukan pada saat user bermaksud melakukan proses AHP dan melihat rekomendasi. Misalnya, kehandalan 2 kali lebih penting dari style. Style 3 kali lebih penting dari konsumsi bahan bakar. Kehandalan 4 kali lebih penting dari konsumsi bahan bakar. Dari judgment di atas bisa dibuatkan tabel perbandingan
berpasangan sebagai berikut. Style dan style 1/1. Style dan kehandalan 1/2. Style dan konsumsi bahan bakar 3/1. 1/1 ini miring sama seperti pada tabel di sini. Kemudian bagaimana mengubah matriks berpasangan tadi menjadi peringkat dari kriteria? Jawabannya eigenvektor, yang mana eigenvektor mengkuadratkan matriks berpasangan. Jadi pada style tadi kan 1/1, maksudnya 1/1. Ini hasil dari tabel tadi. Nah, ini tabel ini tadi yang akan diproses pada proses pengkuadratan matriks tadi. Di sini ada style 1/1. Ada kehandalan style 1/2. Karena kehandalan 2 kali lebih penting dari style, jadi 2. Di sini 2. Kehandalan lebih penting dari style. Kehandalannya di atas 2/1. Kemudian style 3 kali lebih penting daripada konsumsi. Style kan lebih penting, jadi 3. Style-nya itu style kan 3 kali, jadi 3-nya di atas per 1 sebagai bahan bakar. Kemudian kehandalan 4 kali lebih penting dari konsumsi bahan bakar. Kehandalan, nah ini, kehandalan lebih penting dari konsumsi bahan bakar. 4/1. Ini dibalikan aja. Ini dibalik. 4/1 balikannya 1/4. Ini kan miring. Kita lanjut ke ini. Matriks ini hasil dari tadi. Kemudian dikuadratkan antar matriks. 3,0 ini dihasilkan dari 1 kali 1 ditambah 0,5 kali 2 karena matriks kan ini kali ini, samping kali kolom kali baris, hasilnya ada di sini. Dilanjut dengan kemudian ini kemudian setelah kita menghitung matriks, kita juga kemudian tahap 2 menghitung eigenvektor pertama. Ini kan hasil dari perkalian antar penguadratan matriks tadi. Kemudian ini ditambahkan 3 tambah 1,75 tambah 8 hasilnya 12,75. Dan ini juga ini ditambahkan 1,16, 0,67, 3,0. Ini ditambahkan. Kemudian 39,91 65 ini hasil perjumlahan dari sini. Jadi 12 tambah 22 tambah 4 ini. Nah, jadi eigenfaktor yang pertama didapati ini 0,3194 dihasilkan dari 12/39, sekian. Yang 0,5 ini dihasilkan dari 22/39. Yang ini juga. Proses ini terus dikuadratkan, dijumlahkan, dan dinormalisasikan. Dikuadratkan yang tadi, dijumlahkan hasilnya, dinormalisasikan yang akan menghasilkan eigenvektor. Kemudian kita menghitung eigenvektor yang kedua. Hasil dari ini, nah ini, kita kuadratkan lagi di sini. Ini ada data yang salah. Ini hasilnya harusnya oke, kita lanjut pada pembahasan eigenvektor yang kedua. Eigenvektor yang kedua ini kita kuadratkan dari eigenvektor hasil yang pertama 3,0, 1,75, 8,0 ini dikuadratkan, dikalikan. Hasilnya ini. Kemudian hasilnya ini kita jumlahkan baris per baris. Nah, di 27,66, 15,88, dan 72,4 ini didapati hasil 116,0467.
karena ini saya contohnya ambil dari Google, jadi banyak kekeliruan mungkin ya, tapi cuma 0,0 berapa saja. Kemudian ini sudah dijumlahkan, yang di atas ini kita jumlahkan di bawah, hasilnya 362,996. Ini ya guys, itu sudah saya benarkan. Kemudian hasil dari ini dibagikan dari jumlah 116 dibagi 362, hasilnya ini cuma keliru 0,0001 aja, dari 3196 jadi 3197. Ini juga ini udah, kemudian kan udah didapati eigenvektor yang kedua nih, 0,3197, 0,5583, 0,1219. Kita cari perbedaannya antara eigenvektor yang pertama dan kedua dengan cara yang kedua dikurangi yang pertama. Yang didapati hasil ini 0,0003 min 0,001, 0,0008. Nah, ini didapati kita masukkan pada pohon dengan bobot yang udah kita dapati. Ini 7 ya guys, 7, yang ini 3, yang ini 19. Sebenarnya sama aja, cuma kan cuma beda 0,00 berapa sih. Nah, bagaimana menentukan peringkat alternatif pilihan? Dilakukan perbandingan berpasangan terhadap kriteria masing-masing. Judgement dalam proses ini umumnya dilakukan berbasis pada data atau informasi tentang alternatif pilihan. Quantitative approach, atau kalau tidak tersedia data atau informasi tersebut, dapat dilakukan dengan judgement dari pakar terkait pemilihan alternatif tersebut. Dalam kasus ini yang memberikan judgement untuk kriteria style dan kehandalan adalah pakar tentang mobil dengan informasi bersifat kualitatif. Nah, kita dapati dari matriks yang dihitung eigenvektor tadi untuk menentukan peringkat dari alternatif pilihan untuk masing-masing kriteria. Ini peringkat style, peringkat kehandalan. Kemudian untuk kriteria konsumsi bahan bakar ditentukan dengan informasi yang bersifat kuantitatif sebagai berikut. Hasilnya. Nah, ini didapati pohon keputusan. Ini tadi ada yang salah, cuma salahnya itu 0,001. Jadi hasilnya ya sama aja, 0,11. Kita ambil dua angka aja. Oke. Untuk mendapatkan hasil keputusan masing-masing bobot untuk alternatif pilihan dikalikan dengan bobot dari kriteria dalam bentuk perkalian matriks sebagai berikut. Ini matriks yang sudah kita dapatkan dari eigenvektor yang kedua. Ya, yang kedua. Ini salah, ini keliru. Yang ini 7, yang ini 3, yang ini 19. Kita kalikan. Nah, sehingga perhitungan untuk mobil Avanza keseluruhan itu didapati ini 0,1160 kali 0,319. Kita ambil 9 aja karena ini salah. Sehingga pilihan yang paling bagus untuk kasus pengambilan keputusan ini adalah mobil dengan tipe Grand Livina. Nah, sudah terakhir presentasi saya menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan karena saya masih belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.